Hai, temenin aku masak yuk. Kali ini aku mau bikin cemilan peye ya, yang semuanya orang kenal. Siapa sih yang nggak tahu cemilan ini ya kan? Yang rasanya begitu bikin nagih dan begitu endul. Nah, sebelum ke resepnya, jangan lupa berikan dukungannya berupa like, komen, dan subscribe agar Bunda Adina lebih bersemangat lagi memberikan resep-resep cetarnya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal ya. Dan untuk yang selalu memberikan dukungannya maupun yang setengah-setengah mungkin, saya ucapkan terima kasih juga. Semoga kalian semua sehat selalu dan murah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya di resep Bunda Adina tidak pernah ada kebohongan, dan tentunya ini sudah diuji coba berkali-kali dan kita berikan yang terbaik buat kalian semua ya. Dan saya cobain dulu gimana renyahnya cemilan satu ini ya, yang bikin aku gagal diet dan tentunya bikin gagal diet kalian semua juga ya kan. Renyahnya bener-bener tidak sopan. Maksudnya tidak sopan itu bikin saya gagal diet guys. Pokoknya ini wajib kalian cobain, buat ide jualan mantep banget, pasti laris manis insya Allah ya, atas kemudahan Allah pastinya. Dan saksikan videonya dengan seksama agar tidak salah jalan pastinya ya. Mantul banget rasanya, cobain. Berikut bahan-bahannya dicatat ya teman-teman. Sebelum masak, siapkan bahannya terlebih dahulu. Dan langkah pertama, kita haluskan bumbu halusnya. Bawang putihnya 3 siung dan kencurnya 4 cm atau suka-suka ya. Semakin banyak semakin endul. Dan ketumbarnya itu 3 sendok teh. Kayaknya aku tulis di resepnya itu 3 sendok makan nggak sih? Maafkan ya, salah. 3 sendok teh maksudnya ya. Kalian mau blender terserah, tapi ini sebaiknya jangan menggunakan air, tapi diulek aja ya, lebih mantul. Kalau kalian punya chopper, pakai chopper. Tapi kalau mau asik sih ngulek seperti ini ya enggak sih, biar perjuangannya tuh kerasa. Dihaluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita siapkan bahan-bahannya. Pertepungannya kita masukkan semua, tepung beras dan sagunya, dan tambahkan bumbu halusnya dan kita aduk merata. Dan kita masukkan juga daun jeruknya ya, diiris halus dulu daun jeruknya, lalu masukkan di sini. Dan kita masukkan santan 250 ml dari seperempat kelapa. Kalian beli kelapanya satu yang paling kecil dan kalian ambil sedikit saja, pokoknya hanya 250 ya, airnya 250 ml airnya. Maka adonannya akan benar-benar cantik ya. Konsistensi adonan ini adalah tidak begitu cair dan tidak juga kental ya, dia sedang-sedang aja gitu. Dan tambahkan garam seikhlasnya ya, bisa diicip dulu sebelum digoreng ya, apakah udah pas atau belum. Disenggol sedikit aja ya adonannya, jadi kita tahu rasanya ya. Dan penyedap ini opsional, kalau kalian suka atau nggak suka bisa di skip, kalau nggak suka MSG. Kalau yang suka ya tambahkan sedikit saja biar rasanya lebih manis seperti kehidupan. Oke, diaduk merata, jangan sampai ada tepung yang bergerindil.
Dan setelah semuanya tercampur rata, kita istirahatkan sebentar saja sambil menunggu minyaknya panas. Oh iya, jangan lupa masukkan kacangnya dan udang rebonnya, diaduk-aduk-aduk-aduk sampai mereka pusing. Oke, pokoknya adonannya dimasukkan semua, sesimpel itu ya, masak itu wajib enjoy, say. Langkah yang bikin kita menguji kesabaran tuh di sini. Nah, sediakan minyak ya yang lumayan banyak, banyak banget enggak juga. Kalau minyaknya banyak ya banyak juga nggak apa-apa. Kita bikinnya dengan cara jadul, yaitu kita tuangkan di pinggir wajan ya. Ini peyek rumahan ya. Kalau kalian punya cetakannya, gunakan cetakan, maka dia akan lebih cantik, bulat-bulat seperti itu ya. Dia lebih cantik. Nah, kalau yang bentuknya wujudnya seperti ini, itu adalah wujud keeksotisan dari PY. Wah, gaya banget ya bahasanya. Pokoknya ini kalau PY yang seperti itu, PY rumahan, hanya dituangkan di pinggiran wajan. Semakin jadul wajannya, semakin eksotis lagi rasanya ya. Dituangkan perlahan, maka jangan apa ya, jangan galau ketika dia turun ke bawah, biarin aja disenggol-senggol sedikit nggak apa-apa, dan di sutil itu ya, sutil yang buat goreng itu kalau ada yang lengket dibersihkan pakai pisau. Jadi ketika kita menurunkan peyek di wajannya itu lebih lebih santai, lebih enak lah seperti itu ya. Posisi kain wangnya atur aja di mana kalian nyamannya, mau kanan, mau kiri, mau depan, mau belakang gitu ya. Pokoknya senyamannya aja. Nah, ketika dia nempel di wajan, ya tunggu sebentar, biarin dulu biar dia agak keras, baru disiram-siram pakai minyak ya. Jangan ketika habis dituang langsung disiram-siram, nanti dia sobek ya. Biarin dulu dan disorong-sorong sedikit dari bawah ya. Pokoknya pakai perasaan deh. Jangan sama ayang aja yang pakai perasaan. Bikin peyek butuh kesabaran dan penuh perasaan, say. Oke, kalau kalian bikinnya banyak karena jualan, sebaiknya duduk ya, sambil duduk pakai dengkle, ya. Kompornya turunin ke bawah sambil duduk nyantai, karena bikin peyek ini wajib nyantai, nggak boleh baperan juga, lagi galau bikin peyek jangan, pasti gagal buatnya. Nah, tips biar dia renyahnya luar biasa, renyahnya bikin bikin kita gagal lihat itu, kita gorengnya 2 kali. Pertama kita gorengnya sampai dia kokoh saja tapi tidak berwarna keemasan, warnanya masih putih, dan kita tiriskan, kita keringkan minyaknya, dan kita goreng yang keduanya menggunakan api cenderung besar, besar sekali tidak, kecil sekali tidak. Nah, kalau yang di awal ini kita menggunakan api yang sangat kecil karena saya menggorengnya langsung garing. Jadi kalau menggunakan 2 teknik, yang pertama apinya santuy aja karena ingin hanya mengokohkan si peyeknya, dan yang penggorengan kedua kali agar lebih renyah, apinya sedang-sedang aja, besar sekali tidak, kecil sekali tidak, oke? Pokoknya ini kalian pasatin aja pakai perasaan, pasti gampang, segampang itu ya bikin peyek, tapi ya itu wajib sabar.
Gimana? Mudah bukan bikinnya? Iyalah mudah, ditonton aja atau di-save aja, dicobain ya. Jadi kerasa perjuangannya bikin peyek itu tahu gimana prosesnya dan nikmatnya ya. Sebelum videonya berakhir, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu memberikan dukungannya. Semoga kalian bahagia selalu dan berlimpah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai bertemu di resep selanjutnya. Bye-bye.